Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 6 Selat Penogoan, yang saya sayangi Bapak Ibu Guru SDN 6 Selat Penogoan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam acara sosialisasi yang akan saya lakukan. Kedua kalinya, shalawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari Yaumil Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Nida Karomi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan kali ini akan mensosialisasikan budaya positif. Bapak Ibu Guru SDN 6 Selat Penogoan yang saya hormati, sebelum memasuki materi yang pertama, saya ingin meminta pendapat terlebih dahulu dari Bapak Ibu Guru tentang apa itu budaya positif. Silakan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pendapat. Silakan Pak Tarsiman. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya bahasa sederhananya Bu ya, budaya positif itu kebiasaan yang baik yang dilakukan sehari-hari. Baiklah, Ibu Siti, saya minta pendapatnya. Apa itu budaya positif? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Nida Karomi, CGP dari SDN 6 Selat Penogoan yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatannya mengulang dan menyambung apa yang disampaikan rekan saya tadi, Bapak Tarsiman SPD, bahwasanya budaya positif itu adalah hal-hal atau kebiasaan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan oleh siswa. Misalnya, boleh dicontohkan nggak Bu ini? Misalnya kebiasaan siswa yang bertemu dengan Bapak Ibu Guru dengan mengucapkan salam, atau bertemu dengan teman dengan mengucapkan salam atau selamat pagi. Seperti itu. Mungkin dari rekan yang lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih Bu Siti. Kemudian Ibu Atik, saya minta pendapatnya tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Terima kasih untuk waktunya. Menurut saya budaya positif itu adalah lingkungan di mana orang-orang
lingkungan di mana orang-orang merasa dihargai atau didukung dan termotivasi bekerja sama dengan baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat para rekan guru. Ya Bu, ternyata benar. Budaya positif itu adalah hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas atau di sekolah yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid kita. Jadi budaya positif itu kegiatan yang baik atau nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan tertanam dalam diri murid kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya meminta pendapat pula dari Bapak Ibu tentang apa sih nilai-nilai dari anak-anak kita, anak-anak didik kita yang ingin Bapak Ibu tanamkan. Dalam hal ini saya meminta pendapat dari Bapak Ibu guru. Saya minta kepada Ibu Sulastri untuk memberikan pendapatnya tentang nilai apa yang kira-kira Ibu Sulastri inginkan tertanam dalam diri murid atau siswa kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai guru PAI menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan pada saat ini yang harus ditanamkan pada siswa-siswi kita itu sangat penting sekali. Yang pertama, yang paling utama menurut saya adalah akhlak dan budi pekerti. Yang paling utama itu. Kalau akhlak budi pekertinya baik, insya Allah untuk penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemudian toleransi, saling menghargai, tidak ada tindakan-tindakan perundungan dan lain sebagainya, insya Allah akan mudah dikendalikan, akan mudah dibangun di lingkungan sekolah kita. Cukup itu sementara. Terima kasih. Yang lainnya? Ibu Riwayat, saya minta pendapatnya tentang nilai apa yang ingin Ibu tanamkan atau yang ingin Ibu terapkan dalam anak-anak sehingga anak-anak memiliki nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang ingin Ibu tanamkan pada murid-murid kita semua? Terima kasih untuk waktunya ya Bu Nida. Di sini ya kita selaku guru ya, tentunya menginginkan nilai-nilai yang baik ya yang dapat kita tanamkan pada siswa kita. Nah, banyak hal yang harus kita tanamkan dalam sekolah atau dalam diri siswa. Contohnya di sekolah ya, yaitu tentang karakter ya, karakter yang peduli terhadap sesama ya, kemudian karakter kejujuran, kedisiplinan ya, dan sebagainya. Terutama di lingkungan sekolah, misalkan kita tanam
bersih, ya, bisa untuk menjaga lingkungan sekolah. Kiranya hanya itu bisa saya sampaikan. Bu Sari ingin menyampaikan pendapatnya tentang nilai-nilai kebajikan dari siswa. Terima kasih ya sebelumnya kepada Ibu Ega Karomi. Hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas atau di sekolah yang bisa menanamkan nilai kebajikan pada diri murid kita. Yang pertama yaitu melaksanakan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah, ya. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan seperti piket membersihkan lingkungan sekolah, kemudian kejujuran, ya. Dan yang keempat, religius, ya. Mungkin itu saja, Bu Nida. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Sulastri dan Ibu Sari yang telah memberikan pendapatnya. Intinya kita sebagai pendidik menginginkan anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti pada masa sekarang ini, seperti anak memiliki karakter yang dijalankan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ anak-anak diharapkan memiliki akhlak yang baik yang dapat menunjang kehidupan mereka atau menjadi pedoman mereka dalam mengikuti atau berinteraksi dalam kehidupannya. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut, kita sebagai guru diharapkan mengetahui posisi kita sebagai pendidik, di mana posisi kita ditempatkan oleh murid. Nah, menurut Diane Johnson, terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Di antara 5 posisi tersebut, kita diharapkan memiliki posisi teman sebagai pemantau, atau alhamdulillah lagi jika kita bisa sampai pada posisi seorang manajer bagi siswa. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum ini, seorang guru saat anak atau siswa kita melakukan kesalahan dan melanggar peraturan, maka guru tersebut memberikan sanksi atau hukuman. Seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum ini kadang bisa berkata,
patuhi ya aturan yang ada. Atau misalnya lagi, kamu ini selalu salah. Atau bisa lagi, kamu ini pasti yang terakhir. Nah, itu kita termasuk memberikan hukuman secara verbal. Namun kadang juga kita memberikan hukuman secara fisik. Posisi yang kedua yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut daripada posisi seorang penghukum. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan atau suasana yang tenang yang akan membuat anak merasa tidak nyaman, membuat anak merasa bersalah atau rendah diri. Guru pada posisi ini biasanya akan mengeluarkan kata-kata yang lembut seperti, "Ibu sangat kecewa loh sama kamu." Atau bisa kita bilang, kalau orang tua kamu tahu bagaimana, apa reaksi mereka. Terus bisa juga, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Nah, dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka, memiliki rasa negatif dalam diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Menurut Diane Johnson, posisi pembuat rasa bersalah ini adalah posisi yang berbahaya, karena pada posisi ini siswa akan memiliki emosi negatif dalam diri mereka yang kita takutkan tidak dapat dikeluarkan. Kemudian mereka akan melukai diri mereka sendiri karena merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun akan berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman ini pada guru ataupun pada murid bisa memiliki dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positifnya di sini bisa berupa terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Jadi guru dan murid akan semakin akrab. Kemudian guru pada posisi teman ini menggunakan hubungan baik tersebut untuk mempengaruhi siswa agar menuruti apa yang dikatakan oleh guru. Mereka akan berkata, misalnya contoh, "Ayolah bantu ibu," ya, atau "Ayo ingat, kalian adalah murid ibu," atau bisa lagi, "Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Jadi kamu harus menuruti ibu guru." Itu bisa dilakukan oleh guru pada posisi teman. Sedangkan hal negatif yang dapat terjadi
saat kita menggunakan posisi sebagai teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid atau tidak meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada murid, maka murid akan kecewa dan berkata misalnya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, tapi mengapa saya tidak dibela? Nah, maka anak akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul dalam posisi sebagai teman ini yaitu murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Murid akan menuruti guru yang ia anggap teman saja. Untuk guru yang sebagai penghukum tadi atau pembuat rasa bersalah tadi tidak dihiraukan apa yang diucapkan oleh guru penghukum maupun guru pembuat rasa bersalah tadi. Jadi yang ia turuti hanya guru yang ia anggap sebagai teman saja. Murid pun akan tergantung pada guru tersebut, ya. Jadi mereka akan bersandar pada guru tersebut. Yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Memantau itu artinya mengawasi. Dalam posisi pemantau ini, saat murid memberikan atau melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, guru memberikan konsekuensi atas yang dilakukan murid. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tersebut, kita sebagai guru memang bisa bisa memisahkan hubungan kita, yaitu tadi memisahkan hubungan kita sebagai teman. Jadi sebagai pemantau kita bisa memisahkan hubungan kita dengan murid, hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang pemantau yang menjalankan posisi seperti ini, biasanya pemantau akan berkata, masih ingat gak peraturan yang telah kita tetapkan? Apa yang telah kamu lakukan? Apakah anak-anak ingat sanksi atas konsekuensi jika kamu melakukan ini? Nah, dalam posisi ini, guru sebagai pemantau memiliki catatan atau data-data yang bisa guru gunakan sebagai bukti atas apa yang pernah dilakukan oleh murid-murid sehingga guru bisa memberikan konsekuensi. Nah, jadi posisi ini bisa menggunakan daftar checklist. Posisi ini bisa berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi menurut mereka, apa yang mereka lakukan atau apa yang guru lakukan dengan posisi pemantau ini sudah benar, karena berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, dalam posisi sebagai manajer ini, posisi ini
merupakan posisi yang paling efektif yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid kita. Mengapa? Karena pada posisi ini guru melakukan sesuatu bersama-sama dengan murid. Saat murid melakukan kesalahan, kita mencari dulu alasan mereka melakukan kesalahan. Alasan-alasan yang menjadi penyebab mereka membuat kesalahan. Kemudian guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku mereka. Mendukung murid agar murid menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian seorang manajer ini juga sebenarnya telah memiliki posisi kontrol yang lain. Seorang manajer ini otomatis juga memiliki sifat kontrol sebagai teman atau sebagai pemantau. Seorang guru sebagai manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, maka oleh karena itu bisa jadi sewaktu-waktu posisi sebagai manajer ini bisa kembali kepada posisi awal, yaitu posisi teman ataupun pemantau jika diperlukan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mendengarkan atau mengetahui 5 posisi kontrol yang terdapat pada guru, kira-kira posisi mana yang Bapak Ibu guru rasa efektif bagi kita dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan? Manajer, Bu. Ya, manajer. Ya, benar sekali Pak. Posisi sebagai manajer adalah posisi yang paling efektif bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, pada kali ini saya akan meminta pendapat Bapak Ibu guru atau Bapak dan Ibu guru dapat mengungkapkan selama ini melakukan posisi kontrol yang mana. Seperti saya misalnya ya Pak, saya akui selama ini saya telah melakukan 4 posisi kontrol ini. Sebagai penghukum juga pernah, sebagai pembuat rasa bersalah juga, sebagai teman juga saya lakukan, dan sebagai pemantau saya juga lakukan. Sebagai manajer mungkin ada sebagian tahapan yang saya lakukan, tapi ujung-ujungnya nanti saya juga memberikan konsekuensi kepada murid. Nah, pada kali ini saya meminta saran atau pendapat atau refleksi dari Bapak Ibu guru, posisi mana yang selama ini Bapak Ibu guru lakukan dalam mengatasi atau menangani permasalahan yang dilakukan oleh murid. Coba Ibu Siti, saya minta pendapatnya.
Baiklah, terima kasih Bu Linda atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, pada saat saya mengajar di kelas saya pada mata pelajaran saya atau pada tanggung jawab saya sebagai guru kelas atau guru mapel, mungkin menurut pendapat saya yang selama ini dominan yang saya lakukan itu sebagai posisi kontrol guru, yang saya lakukan itu sebagai mungkin kebanyakan sebagai teman atau sebagai pemantau juga terkadang saya lakukan. Kalau untuk penghukum mungkin saya jarang melakukan hukuman. Kalau untuk membuat rasa bersalah pernah juga saya lakukan tapi tidak sering. Rata-rata saya sering melakukan sebagai guru, kontrol guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Itu menurut saya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain melaksanakan kontrol guru pada kontrol yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti yang telah memberikan refleksi kegiatannya dalam membimbing guru. Yang lainnya, Ibu Atik, silakan. Saya mohon pendapatnya, refleksi atas yang dilakukan selama ini. Kalau melihat dari posisi kontrol guru menurut dianya ini yang pernah saya lakukan, jadi penghukum pun pernah, sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer juga pernah. Tapi yang sering ya teman dan pemantau yang saya lakukan. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Atik yang telah memberikan komentarnya. Ibu Supri bisa memberikan komentarnya. Kalau yang pernah saya lakukan, karena saya kelas rendah, ya, saya kelas rendah, kalau sebagai penghukum itu jarang saya lakukan. Tapi kalau sebagai teman dan pemantau untuk di kelas rendah sering saya lakukan. Karena kalau anak kelas rendah itu sebagai penghukum, mereka akan takut dengan saya. Jadi yang sering saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau agar mereka lebih dekat dengan saya. Terima kasih Pak Tarsiman. Silakan memberikan pendapatnya. Terima kasih Bu. Sama ya, hampir sama seperti teman-teman yang lainnya. Yang biasa saya lakukan itu teman, pemantau dan manajer. Sebenarnya kita klimaksnya nggak ada lagi sih manajer ya. Cuma pasti manajer. Hukum pun sebenarnya sama. Tujuannya kan hanya untuk memanajemen anak-anak supaya kegiatan belajar mengajar, kemudian aktivitas di kelas berjalan dengan bagaimana yang kita atur dalam rencana pembelajaran itu. Lebih kepada tiga ya, teman, pemantau dan manajemen. Kalau hukum saya tidak seperti ini. Pembuat rasa bersalah ini kan refleksi ya. Saya biasa saja, hanya tiga itu. Masih Bu. Terima kasih Pak Tarsiman atas pendapatnya.
Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, rata-rata dari kita pernah melakukan 4 posisi kontrol selain manajer, atau bahkan mungkin ada yang telah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin jika kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, mungkin karena sudah terlalu parah ya anak itu melebihi batas atau melakukan kesalahan. Awalnya kita selalu menempatkan diri kita itu biasanya sebagai teman, karena agar anak itu merasa akrab dengan kita, bisa mengatakan atau curhat dengan kita apa yang menjadi penyebab mereka melakukan kesalahan. Namun menurut Diana Johnson, posisi yang paling ideal bagi seorang pendidik itu yaitu posisi sebagai manajer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita sering bertanya-tanya, mengapa sih anak-anak itu selalu membuat kesalahan atau sering sekali melanggar peraturan? Ternyata menurut Dr. William Glasser, terdapat 5 kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga anak-anak itu membuat kesalahan atau melanggar peraturan. Awalnya kita tidak menempatkan posisi kita sebagai manajer, karena posisi kita sebagai manajer itu sulit, atau mungkin perjalanan untuk meraih posisi sebagai manajer itu sulit, lama ya. Namun tujuan kita sebagai seorang pendidik itu adalah pasti ya Bapak Ibu guru, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi untuk itu kita perlu menemukan dulu apa kebutuhan dari siswa yang belum terpenuhi. Ada 5 kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis atau dalam bentuk fisik, misalnya untuk kesehatan, kebutuhan dalam makanan, atau kebutuhan dalam rumah. Maksudnya dalam hal bisa kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan tersier. Nah, bisa pula kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis ini termasuk kebutuhan bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan biologis itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Karena apa? Apabila seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka akan memiliki suatu permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang ini merupakan suatu kebutuhan psikologis.
kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial. Jadi kebutuhan ini bisa dimaksudkan yaitu memberikan kasih sayang atau menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan teman. Apabila kita memiliki teman, kalau sudah tidak terhubung lagi, maksudnya kita sudah tidak akrab lagi dengan teman tersebut, maka mungkin kita akan memiliki permasalahan. Kemudian juga kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti tadi, terhubung dengan teman, terhubung dengan kelompok masyarakat, terhubung dengan keluarga, atau terhubung dengan bisa juga binatang peliharaan. Misalnya kita tidak ada hubungan dengan binatang peliharaan, mungkin kita akan merasa jenuh karena tidak terpenuhi kebutuhan kesenangan kita, akan cinta dan kasih sayang kita terhadap hewan peliharaan. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan ini bisa berupa kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan akan otonomi atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan akan kebebasan ini menginginkan pilihan. Jadi mereka ingin milih, ini punya pilihan, ingin bebas bergerak, atau bebas mencoba-coba, atau menemukan sesuatu, tidak terpengaruh dengan orang lain. Nah, misalnya lagi ada mencoba-coba hal baru yang belum mereka ketahui, itu termasuk kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Nah, dalam kebutuhan akan kesenangan ini bisa dalam bentuk ingin bermain, ingin tertawa, atau mencari kesenangan yang lain. Bapak Ibu guru bisa bayangkan apabila kita dalam hidup ini tidak memiliki kenikmatan ataupun kesenangan, maka akan terlalu menyedihkan. Tidak ada yang bisa membuat kita tertawa, maka hati kita pun akan menderita. Jadi Glasser menghubungkan kebutuhan kesenangan ini dengan belajar. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kesenangan tinggi ini biasanya menikmati akan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka atau anak-anak tersebut dapat berkonsentrasi tinggi saat melakukan kegiatan yang mereka senangi. Bisa dalam permainan, atau bernyanyi-nyanyi, atau bergurau. Nah, itu dapat membuat hati anak-anak kita menjadi lebih senang. Jadi
tugas kita sebagai pendidik untuk menciptakan metode atau untuk menggunakan metode yang dapat menarik motivasi murid supaya anak tersebut bisa senang dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Misalnya kita menyelipkan permainan atau membuat teka-teki, bisa dalam bentuk yang lebih seru, bisa dalam bernyanyi. Jadi kita sebagai pendidik harus berinovasi, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Bu, mencari metode atau media yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi murid. Yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menunjukkan kemampuan. Nah, anak yang memiliki kebutuhan seperti ini ingin mencapai sesuatu atau menjadi kompeten, menunjukkan bahwa ia mampu menjadi terampil. Jadi kita sebagai guru tidak boleh langsung memberikan statement bahwa anak tersebut tidak bisa. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, bisa memberikan perbedaan, bisa memberikan pencapaian, maksudnya anak menunjukkan, diberi kesempatan untuk menunjukkan, ini Bu, saya bisa. Nah, jadi kebutuhan ini adalah membuat pencapaian kompeten untuk diakui, dihormati, dan kemudian untuk mencapai keinginan meninggalkan pengaruh yang positif. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, mereka juga ingin selalu mengamati sebelum mencoba hal baru tersebut. Nah, anak yang memiliki kebutuhan penguasaan ini merasa kecewa, selalu merasa kecewa saat dia tidak melakukan atau tidak bisa selesai melakukan sesuatu. Nah, itu mereka tampak sekali dalam kecewanya. Jadi mereka itu seperti orang yang perfect seperti itu Nabu. Jadi untuk melakukan sesuatu harus selesai. Nah, ini termasuk siswa yang memiliki kebutuhan akan penguasaan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tadi telah kita ketahui bahwa posisi yang paling ideal bagi kita adalah posisi sebagai manajer. Nah, dalam posisi ini kita dapat menggunakan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah anak-anak melakukan kesalahan,
kita mencari alasannya, kita mencari atau membimbing anak menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, setelah mereka melakukan solusi yang mereka dapatkan, maka anak akan memiliki karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik. Dalam pendekatan restitusi ini ada 3 tahapan. Menurut Diana Johnson ada 3 tahapan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini kita bisa menenangkan anak terlebih dahulu. Pasti saat kita menemukan anak melakukan kesalahan, kita lihat kadang anak merasa tersengal-sengal, ngos-ngosan. Ya, jadi kita menstabilkan identitas mereka dulu. Kita tenangkan dulu dengan bisa mengucapkan misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau bukan cuma kamu yang pernah melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan kesalahan. Maka anak akan menjadi tenang. Sehingga pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah ini setelah tenang, kita menanyakan apakah alasan anak untuk melakukan kesalahan tersebut, alasan dibalik ia melanggar peraturan. Bisa kita cari tahu dengan kamu tentu punya alasan untuk melakukan tersebut. Jadi setelah anak tenang, maka anak bisa bercerita alasannya melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, dalam hal ini kita bersama-sama dengan murid sebelum melakukan pembelajaran di awal semester itu kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas dengan murid. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, keyakinan kelas ini dibuat atau ditulis oleh murid. Jadi setiap murid diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, keyakinan apa atau nilai kebajikan apa yang dapat mereka terapkan di kelas. Nah, jadi setelah menuliskan keyakinan tersebut, siswa menempelnya di kertas yang lebih besar, kemudian menyepakati keyakinan kelas tersebut sebagai keyakinan yang harus mereka lakukan secara terus-menerus sampai nanti mereka menyelesaikan kelas yang mereka lalui sekarang. Nah, keyakinan kelas ini ditempel di dinding kelas supaya anak itu ingat akan keyakinan kelas yang mereka tuliskan. Nah, jadi siswa dapat menerapkan dan membiasakan keyakinan kelas tersebut di kelas ataupun di sekolah. Jadi membuat keyakinan kelas ini dapat kita usahakan
kita upayakan sebagai cara kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan pada siswa. Jadi dalam membuat nilai-nilai kebajikan atau dalam membuat keyakinan kelas, kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif seperti membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, atau menyayangi teman, menghormati teman, atau berkata jujur. Nah, seperti itu termasuk kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat negatif seperti tidak datang terlambat. Kita balik menjadi datang tepat waktu. Nah, di sini dalam pembuatan keyakinan kelas kita menjelaskan dulu apa maksud dari keyakinan kelas, apa yang akan mereka tuliskan. Kemudian anak-anak menulis keyakinan kelas di kertas yang kecil, kemudian menempelnya di kertas yang lebih besar, dan kemudian menyepakati bersama-sama keyakinan tersebut sebagai suatu keyakinan yang akan mereka lakukan terus-menerus. Bapak Ibu guru yang saya hormati, setelah mengetahui konsep-konsep dari restitusi beserta tahapan-tahapannya, saya akan meminta Bapak Ibu guru untuk melakukan refleksi. Jadi saya minta Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik refleksi atas materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Saya minta perwakilan 2 orang saja. Bu Lasri, saya minta refleksinya. Terima kasih Bu Nida atas penjelasan yang sangat luar biasa. Kalau melihat dari pembahasan dari teori-teori yang telah disampaikan ini, saya menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam membuat keyakinan di dalam kelas yang lebih positif lagi. Kalau saya lihat memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya, ada peran kita yang sangat utama. Yang pertama tadi sebagai yang penghukum, manajer, pemantau, teman, itu rata-rata kita telah melakukannya ya. Sepakat ya, kita semua telah melakukannya. Dan khususnya saya pribadi maksudnya, ketika saya mengatasi kelas anak-anak yang di kelas atas seperti kelas 4, kelas 5 itu kan
perubahan karakternya sudah sangat kompleks ya Bu ya, sudah sangat luar biasa yang menjadikan diri kita ini harus belajar. Memang ini materi ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk menjadikan umpan balik yang positif untuk kita. Kita menyadari kita ini perlu diperbaiki terus-menerus. Dan posisi membuat keyakinan kelas itu alhamdulillah sempat saya lakukan, dan betul harus dari mereka untuk mereka, bahwa keyakinan yang mereka buat itu harus dilakukan oleh mereka juga. Demi apa? Demi mendisiplinkan, mengkondisikan situasi belajar yang lebih optimal. Dan alhamdulillah sejauh itu saya mendapatkan rasa apa ya, kalau saya bilang rasa ya, anak itu sudah bisa mengikuti pelajarannya khususnya dengan lebih baik lagi dari sebelum kita membuat keyakinan bersama. Itu memang, nah itu berarti sebagai manajer ya Bu ya. Nah, alhamdulillah berarti sedikit bisa menerapkan. Nah, selanjutnya perbaikan lagi untuk kita semua supaya menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan lagi. Itu sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Sulastri atas refleksinya. Ibu Siti, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas ketepasannya Bu Ida Karum yang kami banggakan. Tentunya untuk budaya positif yang baru saja Ibu paparkan tadi di depan, untuk bisa melaksanakan semua itu agar berhasil di sekolah kita tercinta ini, tentunya untuk membangun budaya positif tidaklah mudah. Tidak bisa kita laksanakan sendiri yang jelas. Kita butuh berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan guru, maupun dengan komite dan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan peserta didik supaya lebih memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat nanti ketika mereka dewasa. Sementara itu saja dulu yang bisa saya tambahkan. Dan rekan yang lain mungkin bisa menyambung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Riwayat, saya minta refleksinya. Ibu Atik, terima kasih Bu. Tadi katanya 2 Bu Ida, jadi cukup 2 ya Bu. Ya. Terima kasih pada ibu-ibu yang telah memberikan refleksi atas materi ini. Jadi pada intinya kita selalu berusaha ya Pak Bu untuk menempatkan diri kita sebagai manajer bagi murid. Mungkin kita selama ini telah melakukan kesalahan yang menempatkan posisi kita kadang sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman juga salah, bahkan sebagai pemantau. Jadi kita bersama-sama
berusaha untuk memperbaiki diri kita sehingga kita dapat mencapai posisi sebagai manajer dengan cara yaitu membuat keyakinan kelas ini, karena keyakinan kelas ini anak-anak sendiri yang bikin, maka anak-anak sendiri yang akan melakukannya. Jadi kita berharap dengan menerapkan keyakinan kelas ini, anak-anak bisa melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa rasa takut. Takut akan hukuman, takut akan ditegur Pak Guru, Bu Guru, takut mendapat konsekuensi, bahkan ataupun untuk anak yang melakukan peraturan atau menaati peraturan, melakukan kegiatan kebajikan tersebut tidak meminta pujian, tidak meminta imbalan. Jadi mereka ikhlas dari dalam diri mereka melakukan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dapat mereka terapkan sampai terus-menerus. Tidak hanya di lingkungan sekolah, bahkan sampai di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat mereka. Intinya tujuan kita itu pasti, yaitu menciptakan siswa-siswi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, demikian sosialisasi saya tentang budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.